Nah, lantas apa menariknya dari pertemuan kedua politisi ini? Ya. Prabowo dan Surya Paloh pagi ini bertemu di Hambalang. Dan saya berbicara cukup luas, cukup mendalam. Kita dapat suatu kesimpulan tertentu, kita sepakat untuk saling menghormati. Nah, dalam konteks inilah kami tadi berbagi dalam suasana keakraban persahabatan. Dan bagi saya satu kehormatan bisa berjamu di tempat yang begini luar biasa indah, nyaman, tenang, dan damai. Jadi kita berharap dan kita akan menyongsong, kita akan berjuang nanti pemilu yang akan datang, pemilu yang damai, pemilu yang konstruktif, pemilu yang kualitasnya lebih baik dari yang dulu-dulu, dan pemilu selalu yang kita berharap adalah jujur dan adil. Tidak kalah pentingnya daripada hubungan komunikasi yang kami perankan untuk memberikan kontribusi pikiran-pikiran kami berdua di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan hanya karena dihadapkan pada satu situasional menghadapi pemilu semata-mata, tapi ada pemilu, ya, sesudah pemilu juga ada kewajiban kami bersama untuk tetap memerankan misi yang besar ini. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan melihat dari pintu depan. Sebab terlihat pertemuan mereka itu biasa-biasa saja, kayak pertemuan dua tokoh ngopi bareng itu, sepertinya seperti itu. Kata Pak Prabowo dalam jumpa persnya, mengatakan saling menghormati. Ya, mereka ingin suasana bangsa dan negara selalu dalam keadaan damai. Makna dibalik apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, siapa yang tidak mau berada di koridor kebersamaan sebagai bangsa? Ya, harus minggir. Yang mengganggu persatuan dan kesatuan negara harus minggir, tidak boleh menghalang-halangi. Ketua Umum Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto akan bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pagi ini pada Ahad 5 Maret 2023. Pertemuan akan berlangsung di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Surya Paloh mengunjungi Prabowo sebagai balasan setelah sebelumnya Menteri Pertahanan ini bertandang lebih dulu ke Nasdem Tower pada Juni 2022. Benar, kata Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik Nasdem, yakni Charles Mikiansah saat dihubungi pada Maret 2023. Tapi beberapa pengurus inti Nasdem tidak akan datang menemani Paloh. Paloh akan datang salah satunya bersama Sekretaris Jenderal Nasdem yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, yakni Johnny Kirot Plate. Sementara Charles tak hadir karena berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Wakil Ketua Umum Nasdem yakni Ahmad Ali yang biasa didampingi Paloh juga tidak akan hadir di pertemuan ini. Saya lagi di Jepang, ujar Ali. Sebelumnya, Surya lebih dulu mengundang Ketua Prabowo ke kantornya di Nasdem Tower Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 1 Juni 2022. Prabowo yang datang mengenakan batik warna cerah terlihat sumringah. Ia makan siang, kata dia saat tiba di Nasdem Tower. Beberapa petinggi Nasdem tampak menyambut kehadiran Prabowo. Menteri Pertahanan itu mengatakan tak ada agenda khusus dalam pertemuan tersebut. Tidak ada agenda khusus. Saya diundang kawan saya, ya saya datang, oke? Kata Prabowo. Berikut beberapa fakta yang telah diketahui seputar pertemuan kedua ketua umum partai tersebut. Yang pertama, belum bahas koalisi. Ketua DPP Partai Nasdem yakni Willy Aditya mengatakan, pertemuan itu ajang silaturahmi. Namanya lebih kangen-kangenan dua sahabat lama. Kata Willy di Nasdem Tower di Jakarta Pusat pada Rabu 1 Juni 2022. Willy mengatakan akan ada banyak hal yang dibahas keduanya, termasuk kemungkinan kerjasama antara dua partai. Kalau ada pembicaraan masalah koalisi, kerjasama politik, itu juga tidak menutup kemungkinan, ujar dia. Willy berkata kerjasama politik itu tidak melulu tentang pemilu 2024.
Dia bilang kerjasama itu bisa juga dijalin di ranah DPR. Kerjasama ini spektrumnya luas, ujar dia. Dia bilang masih terlalu dini Nasdem dan Gerindra akan berkoalisi dalam pemilu 2024. Dimulai makan siang hari ini. Dia berharap silaturahmi antara kedua ketua umum dapat berlanjut. Saya pikir itu menjadi modal dasar politik Indonesia, tuturnya. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem yakni Johnny G. Plate mengatakan, pertemuan tersebut merupakan silaturahmi. Komunikasi yang intens dan cair di antara para pemimpin merupakan hal yang baik dan selayaknya menjadi contoh bagi para politisi dan warga pendukung Partai Nasdem dan Gerindra, ujar dia. Menteri Komunikasi dan Informatika itu mengatakan, Surya Paloh selalu mengedepankan politik ahimsa, yaitu tidak mengajarkan kekerasan, memberikan perlindungan terhadap harga diri dan rasa hormat pada sahabat. Saat ditanya apakah pertemuan itu bakal membahas kerjasama kedua partai, Plate mengatakan sekali lagi jika pertemuan tersebut hanya merupakan silaturahmi. Kursi pelaminan pasangan Capres 2024 akan segera diisi setelah Rakernas Nasdem pada 15-16 Juni 2022, ujar Plate. Yang kedua, sepakat soal stabilitas nasional. Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh mengatakan pertemuannya dengan Prabowo mencapai kesepakatan untuk menjaga stabilitas nasional dalam pemilihan presiden 2024. Antara Gerindra dan Nasdem terjadi kesepakatan, stabilitas nasional harus kita jaga, ujar Paloh di Nasdem Tower di Jakarta pada Rabu 1 Juni 2022. Paloh mengatakan kedua partai akan menghargai politik yang lebih sehat dalam gelaran pemilu 2024. Dia mengatakan kompetisi dalam pemilihan juga tak boleh saling menjatuhkan. Yang ketiga, tolak politik identitas. Menurut Surya Paloh, dia dan Prabowo sepakat jika mereka harus membangun kesadaran publik untuk menolak politik identitas, politik aliran, dan kelompok. Mas Prabowo dan saya ada kesepakatan dalam menghadapi pemilu. Kami bersama saling menjaga, menghormati, dan saling mengingatkan kalau ada kekurangan, ujar dia. Prabowo dalam kesempatan yang sama mengatakan, dirinya dan Paloh sama-sama memiliki tanggung jawab kepada partai. Namun, kata dia, mereka juga memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan Indonesia. Jadi kami tidak hanya untuk pemilu, kami lebih daripada itu, ujarnya.